Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pendengar Hari Disabilitas Sedunia yang juga disebut Hari Internasional Penyandang Disabilitas ini diperingati setiap tahun pada tanggal 3 Desember dan ini acara global ini berfokus pada peningkatan kesadaran tentang perjuangan para penyandang disabilitas dan mempromosikan hak, martabat, inklusi mereka dalam masyarakat. Jadi setiap orang ini berhak mendapatkan yang namanya rasa hormat, martabat dan kesempatan yang sama terlepas dari kemampuan fisik atau mental mereka. Hari Disabilitas Internasional ini mendorong kita untuk mengakui pentingnya memperdayakan para penyandang disabilitas dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Nah, setiap tahunnya dan tahun ini menyoroti perlunya partisipasi mereka dalam sebuah bidang kehidupan seperti kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dan peringatan Hari Disabilitas Dunia juga didedikasikan untuk mempromosikan kesejahteraan para penyandang disabilitas dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Di peringatan Hari Disabilitas hari ini pendengar yang diperingati setiap tanggal 3 Desember berarti kemarin ya, kita juga sudah terhubung bersama narasumber kita. Ini Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia melalui via Zoom ada Ibu Hikmah Miliana. Selamat pagi Bu Hikmah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Bu Hikmah pagi hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Baik. Dan tentunya pendengar kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 dan tentunya juga untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui via WhatsApp di 082179279090. Bu Hikmah, di Hari Disabilitas Internasional kemarin ini diperingati sebagai Hari Disabilitas, mungkin setiap tahunnya perayaan disabilitas ini ada kegiatan apa aja Ibu Hikmah? Kita setiap tahun memang dirayakan Hari Disabilitas Internasional, tapi setiap merayakan setiap tahun dan yang sudah itu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang mengadakan. Perlombaannya itu biasanya ada perlombaan dari nari atau olahraga, melukis untuk anak-anak disabilitas. Tapi itu melaksanakannya Dinas Sosial Provinsi. Tapi kita kemarin alhamdulillah baru uji coba merayakan Hari Disabilitas di Kota Palembang. Kemarin organisasi disabilitas Palembang latihan untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ya, baik. Kalau untuk bisa diceritakan sejarah berdirinya dari HWDI sendiri? Kita sejarah HWDI itu dulu itu kan punya pusat itu HWPCI, Himpunan Penyandang Cacat Indonesia, itu HWPCI, Perempuan Indonesia Cacat. Jadi kita beberapa tahun kemudian diganti jadi HWDI, jadi Himpunan Wanita Disabilitas Internasional.
Baik. Nah, kalau untuk dari visi misi dari HWDI sendiri nih Bu, mungkin bisa diceritakan juga nih Bu Hikmah. Misi-misi di HWDI kami untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, terutamanya untuk perempuan-perempuan penyandang disabilitas dan memperdayakan perempuan disabilitas. Ya, baik. Baik, untuk Anda yang bergabung bersama kami di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Bu Hikmah, sebelum kita melanjutkan obrolan ini, kita dengar dulu tanggapan masyarakat untuk Hari Peringatan Disabilitas Internasional. Selamat pagi, saya Queen dari Sukarami. Menurut saya, Hari Penyandang Disabilitas Internasional merupakan kesempatan kita untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan untuk mempromosikan hak-hak serta martabat mereka. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat semakin peduli dan terlibat dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, aksesibel, dan setara bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Fremia dari Jalan Bintan. Jadi tanggapan saya terkait Hari Penyandang Disabilitas Internasional tahun 2024. Semoga kan banyak nih hari-hari besar ya yang ada di peringatan dunia ataupun nasional gitu, ataupun daerah gitu. Jadi dengan adanya Hari Penyandang Disabilitas Internasional tahun 2024 ini harapannya bisa memperkuat pemimpinan penyandang disabilitas ya. Jadi enggak membatasi walaupun disabilitas, tapi ada akses kesempatan juga walaupun kalaupun iya dia mumpuni di bidang itu gitu harapannya ya. Jadi harapannya juga bisa meningkatkan pemahaman ya tentang isu disabilitas dan memobilisasi dukungan untuk martabat hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Biar disabilitas itu merasa ya setara, tapi memang ya dengan konteksnya kalaupun disabilitas itu apa ya tidak utuh ya, yaitu dalam segi misalkan kesehatannya ataupun baik dari fisiknya juga ya, tetapi kita cari yang memang disabilitas yang bisa mumpuni dalam satu bidang, jadi tidak menutup kemungkinan ada kesempatan untuk para disabilitas. Itu saja pendapat dari saya, terima kasih. Halo, selamat pagi. Saya Nafira dari Gandus. Penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pemimpin dan agen perubahan dalam masyarakat. Perlunya pelatihan kepemimpinan dan pendidikan yang setara untuk penyandang disabilitas. Hal ini dianggap sebagai fondasi untuk memperdayakan mereka sehingga mampu mengambil peran aktif dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Dialog Palembang pagi ini, pendengar, bersama Ketua HWDI Sumatera Selatan, ada Ibu Hikmah Miliana. Bu Hikmah. Ya. Baik, Bu Hikmah, kalau misalnya Ibu menyoroti Hari Disabilitas Dunia, bagaimana dengan teman-teman yang mungkin bisa dikatakan teman-teman spesial yang juga bisa dikatakan penyandang disabilitas? Apakah mereka sudah mendapatkan kesejahteraan di saat ini, Bu Hikmah? Masalah kesejahteraan sudah mulai kelihatan, tapi kita masih terutama di Sumatera Selatan masih agak kurang lah gitu, terutama kesejahteraannya. Kalau untuk fasilitas umumnya Ibu seperti apa? Fasilitas umumnya, layanan publiknya belum begitu ramah dengan disabilitas. Ada sebagian titik udah ada untuk RAM atau untuk semua ragam disabilitas, tapi itu tadi belum bisa kita manfaatkan seperti yang kita inginkan karena tidak standar pembangunannya. Kalau untuk harapan, mungkin bisa dikatakan keluhan dari teman-teman penyandang disabilitas sendiri, apa sih yang mereka ungkapkan atau yang sempat Ibu Hikmah dengarkan juga nih, Bu Hikmah? Harapan saya yang jelas kita untuk kesetaraan itu dengan teman-teman tadi itu sangat penting, dan juga untuk di pemerintah harapan kami untuk masalah pembangunan akses disabilitas, untuk ajaklah organisasi-organisasi disabilitas
karena selama ini disabilitas tidak ada diajak untuk berpartisipasi untuk pembangunan akses disabilitas. Itulah jadinya kegagalan untuk pembangunan akses untuk disabilitas. Karena ada aturan untuk pembuat RAM untuk disabilitas kursi roda dan rekan kita yang netra dan yang tuli gitu. Baik. Nah, banyak juga yang beranggapan teman-teman bisa dikatakan penyandang disabilitas ini tidak jauh, mungkin belum bisa ada tempat di pemerintahan. Banyak mereka mungkin yang tunanetra itu kerjanya urut atau juga yang lain-lainnya. Tapi kalau dari pandangan Ibu Hikmah sendiri di lapangan banyak nggak sih teman-teman penyandang disabilitas ini yang mendapatkan ruang di pemerintahan? Sebenarnya kita kalau ikut aturan pemerintah kan itu sudah ada peluang untuk bekerja. Ya. Tapi kita di Sumatera Selatan itu pendidikannya cuma sebatas paling tinggi sebatas SMA. Jadi minimnya pendidikan karena kan kata di pemerintah itu sudah ada aturannya di PNS itu ada 2 dan swasta itu 1%. Jadi memang untuk masalah bekerja nah itulah yang di pihak swasta itu belum siap untuk menerima rekan-rekan kita disabilitas. Itu tadi dengan ada pembantunya misalnya ada pembahasa isyaratnya untuk pendamping rekan-rekan kita tuli. Biarpun beliau itu kalau untuk bekerja sangat memungkinkan karena dia cuman pendengaran dan pembicaraan dia kurang. Tapi kalau ada pendamping pembahasa isyarat sangat sukses itu untuk usaha-usaha KP-KP seperti itu. Kalau dari sektor UMKM sendiri ada nggak sih Bu yang teman-teman dari teman-teman disabilitas yang mungkin bisa dikatakan memulai usaha melalui UMKM? Yang UMKM kita kalau terdaftar di UMKM ada salah satu itu Mbak Nino itu memang beliau suaminya bekerja di daerah wali kota itu kabupaten di wali kota dia itu. Kalau yang lain-lain kita sebagai memang kita usaha seperti saya sendiri menjahit dan jual kentang Mustafa kita melalui online. Kadang-kadang kita seperti pameran-pameran itu untuk disabilitas kayaknya belum pernah tersentuh untuk bersaing dengan non disabilitas. Sebenarnya kami ingin untuk bersaing-saing dengan non disabilitas karena saya lihat setiap event-event di Kota Palembang UMKM tidak ada untuk disabilitas, buat itu itulah yang saya itu. Tapi kami juga ingin dibina, ingin arahan gitu. Kami bisa bersaing untuk seperti itu. Baik, dari ragam disabilitas bisa dikatakan disabilitas netra, terus juga disabilitas rungu, daksa, dan intelektual dan lain-lainnya. Mungkin kalau dari jenis-jenis yang disabilitas ini, teman-teman kita yang mungkin bisa dikategorikan lebih sulit mendapatkan pekerjaan itu di disabilitas yang mana nih Bu Hikmah? Disabilitas yang sulit itu seperti intelektual, termasuk netra dan rungu cara. Kalau fisik dia cuman akses disabilitas aja. Tapi itu tadi karena pendidikan kita di Sumatera Selatan
kemarin sangat minim untuk pendidikan. Mungkin disitulah hambatan juga untuk di pendidikan. Karena disabilitas netra dia laptopnya harus ada suara Ya. dan juga mental juga seperti itu, dan juga yang rungu bicara dia ada pembahasa isyaratnya gitu. Hambatan-hambatan seperti disabilitas. Yang fisik hambatannya cuma akses berjalannya. Baik. Kalau di zaman sekarang banyak juga mungkin dari orang tua yang memiliki bisa anak-anak yang spesial atau penyandang disabilitas, mereka masih tertutup nih Bu, kadang masih suka malu. Mungkin bisa diberikan saran juga kepada orang tua agar kedepannya ini melahirkan generasi-generasi mungkin yang bisa diandalkan walaupun disabilitas Bu Hikmah. Betul sekali. Memang saya pernah ke lapangan, memang penyandang disabilitas atau yang punya disabilitas itu kategorinya masih ada disimpan. Iya, disimpan. Saya arahkan jangan disimpan. Kita sekarang kan di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu sudah ada hak-hak kita semua. Jadi memang kata orang tua itu istilahnya itu aib rumah tangga, gitu kan. Sebenarnya itu sebenarnya tidak, karena itu tadi Mbak, untuk disabilitas disimpan itu karena di lingkungan juga dia tertutup, dan juga hambatannya mungkin di RT juga dia tidak tahu, karena itu tadi, karena ada masyarakat dilapor dengan saya karena bantuan sosial tidak mendapat, karena dia tidak dimasukkan di kakak keluarga. Baik. Kalau menurut Bu Hikmah sendiri, seberapa penting pendidikan untuk teman-teman kita yang disabilitas? Sangat penting sekali. Tapi itu tadi guru-gurunya harus siap. Misalnya dinas pendidikan harus siap melatih yang guru-guru yang bukan istilahnya, yang bukan untuk khusus disabilitas, tapi seluruh guru-guru di sekolah SMP atau SMA atau di perguruan tinggi itu harus siap menerima rekan-rekan kita disabilitas. Baik, kalau untuk menciptakan disabilitas yang mandiri, bisa dikatakan teman-teman kita yang disabilitas ini bergantungan dengan orang lain. Nah, tapi biar kedepannya bisa melahirkan atau menciptakan disabilitas yang mandiri, apa sih Bu yang dilakukan oleh teman-teman kita yang disabilitas ini, Bu Hikmah? Pelatihan misalnya kan di pemerintah kan ada pelatihan. Jadi misalnya pelatihan kewirausahaan seperti misalnya menjahit atau makanan, itu kita disabilitas harus mandiri berusaha. Kita dapat pelatihan seperti dari pemerintah, kita lanjutkan di rumah biar kita menambahkan ekonomi, membantu kepala rumah tangga. Jangan kalau bisa jangan meminta, kita harus berpacu dengan orang-orang yang non disabilitas, bersaing. Gitu. Kalau kita kembali lagi ke HWDI nih Bu, ada kegiatan apa sih Bu kalau misalnya ada mungkin bisa dikatakan 1 minggu sekali berkumpul atau juga mendapatkan sosialisasi seperti itu Kak Ibu Hikmah di HWDI? Kami di HWDI kami setiap bulan memang ketemu arisan untuk menambahkan masukan, misalnya pingin pelatihan atau pingin masukan. Setiap bulan kita kumpul di sekretariat HWDI. Jadi kegiatan bisa masukan dari teman-teman, saya bikin proposal untuk ke pemerintah dimasukkan untuk pelatihan. Itulah kita sampaikan, tapi harus yang memang kita siapkan untuk misalnya rekan kita netra, dia butuh apa pelatihan. Oh ini Bu, kami yang pas di telur asin. Oh ini untuk wicara pasnya di mana. Jadi kita harus masukan seperti itu, kita tulis, kita masukkan ke pemerintah. Bu Hikmah, tapi sejauh ini ada nggak sih teman-teman dari disabilitas yang mungkin masih punya pemikiran, oh saya ini disabilitas, ke depan juga nggak bisa ngapa-ngapain, masih ada nggak sih Bu?
Kalau mungkin ada Mbak seperti itu, tapi kalau dia sudah masuk di organisasi disabilitas, di organisasi HWDI, organisasi Pertuni atau Gerkatin, itu kayaknya tidak ada, karena sudah ada terbuka kan dengan masyarakat umum. Tantangannya Bu, di saat ini untuk teman-teman disabilitas apa saja, selain mungkin bisa dikatakan fasilitas dari pemerintah yang belum secara optimal? Tantangan kami misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, misalnya seperti event-event yang besar atau rapat-rapat seperti itu, tantangan kami di transport itu, karena itu tadi disabilitas sebagian belum ada usaha, tapi kita kalau ada undangan misalnya yang memang benar-benar urgent, kita harus gimana kita harus hadiri, tapi itulah tantangan kami. Dan juga rapat-rapat itu juga diusahakan jangan di lantai 3. Karena saya kemarin di lantai 3 di Bapeda itu ngerangkak saya naik tangga. Tapi demi disabilitas kita laksanakan yang harus kita sampaikan untuk rekan-rekan kita disabilitas. Artinya ke depan bisa setiap pelayanan umum ataupun kantor-kantor yang ada di pemerintahan Kota Palembang ini ramah disabilitas ya Bu Hikmah ya? Sangat betul sekali, sangat betul sekali. Baik pendengar yang untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan di line telepon di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Bu Hikmah, kita break sejenak ya Bu Hikmah ya. Nanti kita akan lanjutkan berbincang mengenai Hari Disabilitas Internasional. Tetaplah bersama kami. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas yang mencakup sekitar 15% populasi dunia. Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050 hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas dan sekitar 200 juta diantaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak. Difabel atau disabilitas, ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara,
Difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional setiap tanggal 3 Desember. Dan tentunya kita juga masih terhubung bersama melalui via Zoom ya, Ketua HWDI Sumsel ada Ibu Hikmah Miliana. Selamat pagi Bu Hikmah. Pagi, masih semangat ya Bu ya? Baik, dan selain Bu Hikmah kita juga sudah terhubung bersama Kepala Sentra Budi Perkasa, ada Bapak Gini Topo Nindro. Selamat pagi Pak Gini. Selamat pagi Mbak Dea. Sehat kabarnya pagi ini, pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Gini, kalau untuk di setiap tahunnya untuk peringatan Hari Disabilitas, apakah ada perayaan juga nih dari di Sentra Bina Raksa Sosial? Iya, baik Mbak Dea. Jadi kalau setiap tahunnya Sentra Budi Perkasa itu merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial ya Mbak Dea. Artinya kalau secara nasional sendiri pasti diselenggarakan peringatan Hari Disabilitas Internasional di mana jatuh setiap tanggal 3 Desember. Dan peringatan di tahun 2024 ini merupakan peringatan yang ke-32 ya setelah Indonesia meratifikasi Konvensi hak disabilitas. Jadi kalau di Sentra Budi Perkasa ini di tahun 2024 itu kemarin baru saja diselenggarakan, acaranya diinisiasi oleh teman-teman dari PPDI, HWDI, ada Bu Hikmah juga dan dari Forkesi. Kemarin baru saja melaksanakan di Sentra Budi Perkasa pada tanggal 1 Desember. Demikian Mbak Dea. Pak Gini, kalau misalnya banyak juga mengatakan bahwa teman-teman disabilitas kita ini belum mendapatkan kesejahteraan secara utuh gitu, baik dari layanan umum atau juga di daerah, mungkin di tempat-tempat yang belum ramah disabilitas. Mungkin tanggapannya Pak Gini? Betul, ya itu yang menjadi tantangan ke depan ya. Artinya peringatan Hari Disabilitas itu juga salah satu upaya bagaimana bisa terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, lalu kemudian dari akses terkait dengan akses pendidikan, akses layanan publik, terus kemudian menciptakan lingkungan yang inklusi gitu ya, Mbak Dia, bagaimana masyarakat bisa bersama-sama dengan para penyandang disabilitas untuk beraktivitas sosial secara nyata di masyarakat. Ini yang menjadi tantangan. Dan tentu saja Kementerian Sosial melalui Sentra Budi Perkasa juga mengupayakan hal-hal tersebut. Kalau kami selalu juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota yang menjadi wilayah kerjanya sentra, itu melakukan pemenuhan kebutuhan terhadap para penyandang disabilitas, mulai dari akses untuk alat bantu seperti kursi roda, tongkat penuntun adaptif, alat bantu dengar, alat bantu protesi untuk kaki palsu, itu sentra berupaya memenuhi hal-hal tersebut. Tentu saja berdasarkan usulan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota yang merupakan wilayah kerjanya sentra, Mbak Dea. Lalu juga ada pemenuhan untuk terkait dengan identitas kependudukan ya, supaya semua para penyandang disabilitas juga memiliki hak terkait dengan pemenuhan identitas kependudukan. Itu juga kemarin menjadi salah satu bagian juga yang diselenggarakan pada saat peringatan Hari Disabilitas di Sentra Budi Perkasa. Baik, pagi ini Bu Hikmah kita terima telepon dulu ya. Untuk pagi hari ini sudah ada yang bergabung bersama kami di Pro 1. Selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Dela. Pak Virgon di Banyuasin, silakan Pak Virgon. Di sini ada Ibu Hikmah, Ketua HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sumatera Selatan. Dan di sini juga sudah terhubung melalui via telepon kami ada Kepala Sentra Budi Perkasa, ada Pak Gini Setofonindro. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali. Sebelumnya selamat Hari Disabilitas untuk sahabat-sahabat rekan-rekan kita, luar biasa dengan perjuangan yang luar biasa juga untuk terus menggapai harapan dan cita-cita. Pertanyaan saya satu, Bapak dan juga Ibu, ini lebih ruang lingkupnya seperti perhatian dari pemerintah seperti apa ya? Kalau kita lihat beberapa fasilitas umum yang tersedia, kita sebagai masyarakat awam melihatnya sepertinya belum ramah disabilitas ya. Beberapa tempat, kemudian beberapa halte dan sebagainya. Kadang-kadang kita sedih, rekan-rekan disabilitas juga harus butuh perjuangan untuk bisa menikmati semua fasilitas umum itu. Dan sejauh ini bagaimana perhatian dari pemerintah, khususnya terkait dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin ramah disabilitas? Apakah sudah cukup? Apakah masih banyak hal yang harus diperbaiki? Dan harapan kita mungkin nanti ke depan, terutama untuk Kota Palembang, siapapun nanti yang akan terpilih menjadi gubernur, apakah siapa yang nanti akan terpilih menjadi wali kota, ini lebih meningkatkan kembali perhatiannya terkait dengan rekan-rekan sahabat kita disabilitas, agar mungkin apa yang diinginkan oleh rekan-rekan ini juga bisa diwujudkan untuk 5 tahun ke depan kembali ini. Terima kasih Mbak Dela. Baik. Sekali lagi selamat Hari Disabilitas ya untuk teman-teman semuanya. Selamat sehat selalu Mbak Dela. Baik, Untuk terima semuanya. kasih Pak Virgon di Banyuasin. Mungkin kita ke Bu Hikmah dulu. Boleh ditanggapi Bu Hikmah? Benar sekali, kita untuk kan ke atau gubernur baru atau wali kota baru. Jadi sebenarnya harapan kami untuk di fasilitas umum memang harus diperbaiki, harus diperjelas dan harus untuk ramah dengan disabilitas itu kelihatan, dan jangan asal bangun gitu. Ya, kita masyarakat itu bukan aja disabilitas, karena orang lansia, ibu hamil juga membutuhkan seperti itu. Baik, Pak Gini boleh ditanggapi juga Pak Gini? Iya, betul Mbak Sia. Jadi memang menjadi tantangan ya Mas ya, terkait dengan pemenuhan aksesibilitas di fasilitas layanan publik, baik itu di jalan maupun di, kalau kita berbicara Kota Palembang sendiri, untuk guiding block seperti untuk jalannya tunanetra itu ketika di trotoar-trotoar memang masih sangat terbatas, dan juga kadang masyarakat secara umum juga memperhatikan gitu ya, malah dijadikan tempat parkir atau malah dijadikan tempat berjualan gitu. Sehingga kadang hak-hak disabilitas sendiri yang seharusnya sudah disediakan tapi akhirnya tidak bisa terpenuhi karena memang kesadaran masyarakat juga masih rendah. Artinya ini menjadi PR bersama ya, antara baik itu pemerintah kota maupun masyarakat sendiri yang perlu dibangun kesadarannya supaya lebih aware, lebih peduli dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Lalu ya seperti fasilitas lain lagi seperti di transportasi publik juga menjadi tantangan juga ya, bagaimana transportasi publik yang ada di Kota Palembang itu benar-benar bisa mengakomodir, bisa memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas. Tentu saja ini masih menjadi PR bersama, baik itu pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun kami dari Kementerian Sosial yang juga terus mengupayakan ya bagaimana supaya bisa terpenuhi dengan baik. Begitu, Mbak ya. Sejauh ini apa sih Pak Gini keluhan teman-teman kita yang disabilitas yang mungkin sampai ke Pak Gini? Ya, kalau biasanya kalau kami masih bergerak di tataran ini ya, pemenuhan per individunya gitu Mbak ya. Seperti tadi akses untuk terapi khususnya untuk yang masih anak-anak ya, yang memungkinkan untuk kemudian diterapi dari aspek disabilitas fisiknya juga masih terbatas. Artinya kalau sentra sekarang sudah mengupayakan dan sudah memiliki klinik pertama ya yang dioptimalkan, dan sudah memiliki fisioterapis juga, tempat terapi yang bisa dimaksimalkan juga oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, dalam hal ini kami juga bersinergi dengan Forkesi, Mbak Diana, forum keluarga spesial di mana yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus dan membutuhkan terapi itu juga center sedang mengupayakan untuk bisa memberikan layanan ke sana. Baik. Kalau dari Sentra Budi Perkasa sendiri, apakah memberi sosialisasi atau juga edukasi kepada teman-teman kita yang bisa dikatakan disabilitas? Mengingat banyak sekali teman-teman disabilitas kita ini bisa dikatakan kurang percaya diri ini untuk masuk ke dunia luar gitu Pak Gini.
Iya, kalau di kami kan ada layanan yang bersifat residensial untuk teman-teman disabilitas itu di sentra ya. Iya. Jadi di sentra itu memberikan layanan residensial di mana teman-teman para penyandang disabilitas itu diberikan rehabilitasi sosial dan juga diberikan pelatihan keterampilan vokasional di mana diharapkan nanti bisa menjadi bekal ketika teman-teman disabilitas ini akan terjun di masyarakat ya, menyatu masyarakat. Dan di beberapa anak-anak yang sudah kita layani juga sudah bisa diterima di dunia usaha, Mbak ya. Di beberapa perusahaan-perusahaan yang memang secara aturan juga dituntut untuk mempekerjakan ya para penyandang disabilitas di dalam rekrutmen pegawainya. Demikian. Pak Gini, seberapa penting sih teman-teman disabilitas ini untuk mendapatkan pendidikan? Mengingat banyak orang tua yang memiliki anak disabilitas ini kurang terbuka atau juga menutup diri. Oh, anak saya ini memiliki kekurangan. Seperti yang dikatakan Bu Hikmah tadi, ini adalah sebuah aib gitu, Pak Gini. Iya, ini juga menjadi salah satu hal yang penting juga, artinya bagaimana membangun kesadaran masyarakat secara luas ya, terutama bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus misalnya atau anak disabilitas, memang sebisa mungkin dan seawal mungkin ya untuk kemudian bisa dideteksi, untuk kemudian bisa diterapi gitu, untuk kemudian bisa diberikan treatment yang sesuai dengan jenis disabilitasnya, sehingga dengan hal demikian itu bisa meminimalisir atau mungkin bisa mengoptimalkan potensinya, Mbak ya. Artinya tentu ada hal-hal yang kemudian bisa dieksplorasi ya dari potensi para penyandang disabilitas, karena kan harapannya mereka nanti bisa tumbuh, bisa berkembang dan bisa hidup di tengah masyarakat dengan kemandiriannya gitu ya, artinya bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari gitu kan, activity daily living-nya itu bisa terpenuhi dengan baik gitu. Nah ini diharapkan juga bisa melalui jalur pendidikan inklusi, bagaimana bisa dilatih, kan ada yang mampu didik, mampu latih gitu ya. Nah ini diharapkan bisa dioptimalkan, dan ini memang butuh kesadaran kita semua, masyarakat secara luas, bagaimana ketika ada mungkin saudara, mungkin anak, atau mungkin kerabat, tetangga yang memiliki anak disabilitas, itu bisa bersama-sama diberikan treatment supaya mereka bisa lebih mandiri di kemudian hari. Demikian. Binaan seperti apa atau ada pelatihan apa nih Pak di Budi Perkasa untuk teman-teman disabilitas? Iya, kalau di Budi Perkasa itu untuk vocational trainingnya ada penjahitan, ada tata rias salon, terus kemudian ada otomotif untuk bisa memperbaiki kendaraan bermotor roda 2 gitu ya. Lalu kemudian ada teknik pengelasan, terus kemudian ada teknik elektronik. Jadi bagaimana teman-teman disabilitas ini dilatih untuk bisa mereparasi peralatan-peralatan rumah tangga yang bersifat sederhana. Lalu juga ada keterampilan komputer. Nah, di sana dilatih teman-teman disabilitas ini supaya mampu mengoperasional komputer dan bisa melakukan aktivitas penggunaan komputer sehingga bisa bekerja di tempat-tempat yang memang menuntut untuk bisa mengoperasional komputer. Lalu juga ada yang bersifat mixed farming ya, artinya kan kalau kita berbicara Sumatera Selatan itu juga pertanian dan perikanannya juga cukup besar potensinya, sehingga dilatih juga di sentra bagaimana mengelola budidaya ikan air tawar, terus kemudian ada budidaya ayam petelur, terus kemudian ada budidaya bebek pedaging, ada budidaya jamur tiram, demikian Mbak ya. Jadi kita latih seoptimal mungkin bagaimana dari aspek minat, bakat, dan kemudian potensi yang bisa dikembangkan dari teman-teman disabilitas. Baik, pagi ini Bu Hikmah kita terima telepon kembali, ada pendengar Pro 1 yang bergabung. Pro 1 selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan, ada narasumber kita pagi hari ini, ada Ibu Hikmah, ini dari Ya, halo. Dari Ketua HWDI Sumsel, dan ini juga bersama Pak Gini dari Kepala Sentra Budi Perkasa. Silakan. Ya. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu, Bapak narasumber di sini ya. Waalaikumsalam Bapak.
saya dari Bandung Timur, yang peduli terhadap saudara kita yang penyandang difabel di sini ya Pak ya, di sini. Sekarang begini Pak, seharusnya ya masalah hari apa tuh memperingati hari orang difabel itu jangan hanya untuk diperingati kan seperti itu. Tapi di sini Pak, seharusnya itu orang yang difabel yang tidak mungkin dia bisa bekerja, seharusnya beri tanggungan pemerintah kan, tanggungan negara atau pemerintah. Sehingga banyak antara para ahli hukum bahkan itu yang angkat bicara. Nah, itu termasuk adil atau tidak terhadap orang yang difabel, seharusnya dapat perlindungan malah jika sebagai tersangka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak Gini, boleh tanggapi Pak Gini? Iya, baik, terima kasih Pak Irwan. Jadi memang masih ada beberapa ya kes-kes kalau kita ketemu di pasar, mungkin di jalan, di perempatan lampu merah, ini memang masih sangat miris sekali. Bagaimana saudara-saudara kita yang dengan keterbatasan disabilitasnya masih banyak yang beraktivitas di jalanan. Dan ini memang di satu sisi salah satu peran sentra adalah bagaimana merubah mindset ya Mbak Dea ya. Bagaimana merubah merehabilitasi sosial sehingga mampu dan mau, artinya tidak hanya diberikan keterampilan pelatihan vokasional saja, tapi di satu sisi juga bagaimana mindset, bagaimana perilaku itu benar-benar harus selaras juga. Artinya kalau sudah memiliki keterampilan dan mereka tidak mau bekerja keras juga sama saja, artinya nanti bisa turun juga ke jalanan. Nah di satu sisi juga memang kadang ada memang yang belum memiliki keterampilan sehingga karena terpaksa mungkin keadaan dan tuntutan kehidupan sehingga akhirnya harus melakukan aktivitas di jalanan seperti itu. Nah ini tentu saja menjadi tantangan juga bagaimana bisa menyentuh secara keseluruhan ya. Dan di sini peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota itu tentu saja harus bersinergi. Itu yang pertama terkait dengan kondisi dan keadaan para penyandang disabilitas. Dan memang peringatan Hari Disabilitas ini adalah dalam rangka upaya untuk membangun kesadaran secara kolektif ya, bagaimana pemenuhan hak-hak disabilitas itu bisa secara masif itu disuarakan sehingga menjadi kekuatan besar untuk bisa terkait dengan masalah kebijakan juga sehingga bisa penuhi bersama. Lalu terkait dengan ada beberapa kasus yang terkait dengan disabilitas yang kemudian berhadapan dengan hukum, ini tentu saja kalau kami melihatnya tentu aparat penegak hukum itu bekerja sesuai dengan data dan fakta-fakta di lapangan gitu ya. Artinya mungkin secara general kami menyampaikan seperti itu. Nah, kalau secara spesifik mungkin tidak bisa berkomentar terlalu dalam ya Mbak Dea, karena kan belum secara spesifik di lapangan seperti apa. Tentu saja aparat penegak hukum dalam hal ini bekerja secara profesional bagaimana mereka mengumpulkan data-data dan fakta di lapangan. Demikian Mbak Dea. Baik. Pak Gini, kalau dari tempat Pak Gini sendiri, apakah teman-teman disabilitas ini bisa dikatakan berantusias untuk mendapatkan pelatihan atau juga edukasi yang ada di Bina Raksa Sosial ini Pak, di Sentra Bina? Iya, ya tentu saja ketika teman-teman disabilitas itu sudah masuk ke dalam sentra, menerima layanan residensial, tentu mereka memang didasarkan pada motivasi yang tinggi ya, bagaimana mereka akan melakukan pelatihan, bagaimana mereka akan menerima layanan di sentra dalam kurun waktu tertentu,
sehingga pasti mereka punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan ketika mereka sudah selesai bisa memperoleh pekerjaan atau bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Itu yang kemudian kita sampaikan ke teman-teman disabilitas. Dan dalam hal ini juga sentra itu juga sinergi juga dengan HWDI. HWDI juga sering mengundang teman-teman disabilitas gitu ya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang bersifat daycare seperti itu. Dan ini menarik karena memang sentra juga tidak bisa berdiri sendiri ya. Membutuhkan sinergi dengan beberapa organisasi para penyandang disabilitas. Demikian. Pak Gini, kalau misalnya dilihat ini beberapa tahun terakhir seperti ASN atau juga P3 ini memberikan ruang juga ini kepada teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Apakah menurut Pak Gini ke depannya juga harus menerima lebih banyak lagi nih Pak Gini? Iya betul, karena memang secara peraturan perundang-undangan itu sudah diatur ya. Jadi ASN baik itu PNS maupun P3K itu sudah dipersiapkan juga untuk formasi disabilitas. Tentu saja di sini ada syarat dan ketentuan bagaimana disabilitas itu yang kemudian bisa diterima bekerja sebagai ASN. Dan kebetulan di sentra kita sendiri, di sentra Budi Perkasa itu juga cukup banyak teman-teman disabilitas yang menjadi ASN, Mbak ya. Jadi mereka juga bisa bekerja dan melakukan tugas-tugasnya secara dengan baik di sentra seperti itu. Nah harapannya memang lebih banyak lagi ya saudara-saudara kita, teman-teman disabilitas yang bisa bergabung kemudian bekerja bisa menjadi ASN baik itu PNS maupun P3K. Baik, sebelum kita kembali ke pagi ini, kita kembali dulu ke Bu Hikmah. Bu Hikmah sebagai selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, harapannya Bu Hikmah di Hari Disabilitas Dunia untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Silakan Bu Hikmah. Halo Bu Hikmah. Halo. Halo Bu Hikmah. Baik, mungkin kita kembali ke Pak Gini. Iya, ke selaku Ketua Sentra Budi Perkasa. Harapannya Pak di Hari Disabilitas Dunia ini, silakan Pak Gini. Iya, tentu saja kita semua berharap ya dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang setiap tahun diperingati di tanggal 3 Desember itu menjadi momentum bahwa kita semua menyuarakan untuk pemenuhan hak-hak disabilitas, lalu kemudian menyuarakan juga kesetaraan sehingga saudara-saudara kita yang memiliki disabilitas tersebut bisa setara dan bisa berkarya. Menjadi tagline di peringatan Hari Disabilitas tahun 2024 ini, setara berkarya, terus kemudian bisa inklusi, bisa menyatu di tengah-tengah masyarakat, bisa mengambil peran-peran penting di masyarakat, bisa berinteraksi dengan baik dan bisa turut serta dalam berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara secara luas. Demikian Mbak Tia. Baik. Kita kembali ke Bu Hikmah. Bu Hikmah, halo. Halo Bu Hikmah. Halo. Baik. Bu Hikmah selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, harapannya di Hari Disabilitas Dunia ini apa nih Bu Hikmah? Silakan. Harapannya kami disabilitas seluruh dunia untuk ramah dengan disabilitas, dan kami peluang-peluang untuk bekerja atau pendidikan sangat terbuka, dan usaha UMKM dengan pemerintah atau dengan swasta dibukakan seperti orang-orang non disabilitas. Baik, terima kasih banyak Bu Hikmah Miliana, Ketua HWDI Sumatera Selatan, dan juga tadi sudah terhubung bersama kami via telepon ada Pak Gini Topo Nindro, Kepala Sentra Budi Perkasa. Terima kasih Pak Gini atas waktunya bersama Pro1 pagi hari ini, Bu Hikmah. Terima kasih. Baik, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik pendengar, itulah tadi bersama kedua narasumber kita melalui via Zoom dan via telepon. Tadi bersama Ketua HWDI Sumatera Selatan ada Ibu Hikmah Miliana, dan tadi juga sudah terhubung melalui via telepon bersama Kepala Sentra Budi Perkasa Bapak Gini Toforindo di peringatan Hari Disabilitas Dunia yang diperingati setiap tanggal 3 Desember ya. Dan berakhir juga untuk Dialog Palembang pagi ini edisi Rabu 4 Desember. Nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda dan kami akan memberikan informasi seputaran Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan